Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Faiko, guru biologi dari SMA Negeri 1 Babat. Selamat menyaksikan. Era digital telah merubah banyak hal di dunia ini, termasuk siswa-siswi kami. Ketergantungan mereka terhadap teknologi, salah satunya AI, tidak bisa dipungkiri, yang apabila tidak dikelola dengan baik akan merusak diri mereka sendiri. Belum lagi perkembangan pesat AI seperti batu yang menumpulkan sebilah pisau. Kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan logis anak-anak bisa menjadi melemah. Maka disinilah peran materi metode ilmiah perlu dikenalkan. Melalui metode ilmiah, peserta didik diajak untuk mengimplementasikan sikap-sikap ilmiah seperti rasa ingin tahu, jujur, objektif, bertanggung jawab, gigih, berani, teliti, terbuka, dan kreatif. Semua itu bisa membentuk peserta didik yang mampu mengelola perkembangan teknologi secara positif untuk meraih prestasi. Sebagai guru yang mengampu mata pelajaran biologi, saya merasa punya tanggung jawab untuk mengajarkan metode ilmiah dengan benar, supaya anak-anak bisa memahaminya dengan baik, sekaligus menerapkan sikap-sikap ilmiah dalam kehidupan sehari-hari, sehingga bisa memberikan dampak yang lebih bermakna untuk masa depan mereka. Maka saya mengajarkan metode ilmiah melalui website Little Scientist berbasis pendekatan pedati yang saya kembangkan dengan memanfaatkan beberapa tools software seperti Canva Website Builder, Google Workspace Product, dan Book Creator. Pada tahap pendahuluan, melalui menu preface di website Little Scientist, saya mengajak peserta didik untuk menonton video berbagai inovasi sebagai apersepsi untuk dikaitkan ke materi metode ilmiah, dan video tentang 10 sikap ilmiah untuk mengenalkannya kepada mereka. Selanjutnya, pada tahap dalami melalui menu project, saya membagi peserta didik menjadi 8 kelompok yang terdiri dari topik-topik dalam menyusun laporan metode ilmiah seperti pendahuluan, kajian pustaka, metodologi 1, 2, 3, pembahasan, penutup, dan abstrak. Setiap kelompok diminta untuk mencari referensi terpercaya sesuai dengan topik masing-masing. Tahap berikutnya adalah terapkan, yaitu peserta didik diminta menyusun hasil pencarian topik dalam Gdoc atau Google Doc dengan pengawasan real-time progres tugas oleh guru, serta mengubahnya dalam bentuk poster sebagai bahan presentasi. Selain itu, secara individu, peserta didik juga diminta membuat jurnal diri terkait implementasi sikap ilmiah dalam kehidupan sehari-hari. Semua penjelasan detail terkait penugasan dan lembar kerja tertulis ada dalam menu project di website yang saya buat. Tahap keempat yaitu tularkan, di mana peserta didik melakukan presentasi hasil pencarian materi sesuai topik setiap kelompok dengan metode window shopping. Metode ini dilakukan dengan cara menempel poster di dinding kelas, lalu salah satu siswa menjadi presentator pada masing-masing poster, sedangkan siswa lainnya berkeliling untuk mendapat penjelasan dari presentator lain. Pembagian peran tersebut dilakukan secara bergantian supaya seluruh siswa dalam satu tim mendapatkan kesempatan yang sama. Terakhir yakni tahap inovasi yang terdapat dalam menu research. Pada tahap ini, peserta didik diajak menerapkan pengetahuan mereka tentang kerangka laporan metode ilmiah dalam karya tulis ilmiah, bertema khusus untuk menyelesaikan permasalahan di sekitar mereka. Karya-karya terbaik akan dipilih untuk diprogres lebih lanjut dan diikutkan dalam kompetisi esai atau LKTI tingkat nasional. Seluruh produk yang dihasilkan dari beberapa penugasan dalam website Little Scientist dikumpulkan menjadi e-book yang dapat diakses kembali oleh peserta didik pada menu risam sebagai bahan belajar dan referensi inspirasi. Pada menu risam juga peserta didik diminta untuk mengumpulkan jurnal diri yang sudah dikerjakan selama sekitar 7 hari. Setelah melalui proses panjang dan penerapan metode pembelajaran di beberapa angkatan, satu persatu beberapa tim yang membuat karya tulis ilmiah dapat menjadikan karyanya mampu menjuarai beberapa kompetisi. Saya selalu percaya bahwa hal sederhana yang dilakukan peserta didik dalam kelas dapat menjadi hal yang luar biasa dan berharga ketika dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan mendapatkan dukungan penuh oleh para gurunya. Setelah belajar dan bimbingan yang lebih jauh bersama dengan Bu Faik, saya merasa kalau metode ilmiah itu bisa dan relevan diterapkan di kehidupan kita sehari-hari. Selain itu, setelah menerapkan metode ilmiah, saya lebih dapat berpikir dengan logis, kritis dalam setiap masalah. Setelah belajar bersama Little Science, kami memperoleh banyak hal. Kami menjadi lebih paham dan mengerti apa itu perbedaan dan jenis-jenis metode penelitian. Jadi, menggunakan Little Science memberikan dampak yang positif bagi kamu.
Bersama Little Science menulis karya ilmiah menjadi lebih mudah. Bagi saya, menjadi guru tidak hanya tentang berbagi ilmu, atau memberikan nilai di raport, atau membantu mereka meraih kampus impian. Tapi lebih dari itu, menjadi guru adalah tentang membersamai proses bertumbuh mereka. Sebagaimana media tanam pada anggrek yang membersamai setiap benih anggrek untuk tumbuh. Mulai dari benih menjadi bibit, lalu menjadi tanaman kecil, sampai akhirnya menjadi anggrek dewasa. Meski kadang anggrek itu sering layu, tapi media tanam tidak pernah runtuh untuk membantu anggrek itu tetap utuh.